Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani dan juga menjumpai pemirsa Sinpo TV dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Arif gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni manusia terbaik. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, manusia terbaik menjadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siapa manusia terbaik tersebut, bagaimana ciri-cirinya, dan apakah kita bisa menjadi salah satu manusia terbaik tersebut? Ini akan langsung dijawab dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita semua selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, perbincangan kita tentang manusia terbaik. Siapa itu manusia terbaik? Kadang kita itu menilai orang lain itu baik masih sangat subjektif, belum bisa objektif. Kalau orang itu sepandangan dengan kita, seide dengan kita, sama dengan kita, maka kita anggap dia baik. Tapi kalau orang itu berlawanan dengan kita, ya kita anggapnya tidak baik. Nah, kita sebagai umat Islam tentu punya patokan bahwa baik dan tidak ajaran seperti Islam itu seperti apa, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai manusia terbaik, bahwa kepribadian Rasulullah pun dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah menyampaikan ada beberapa kriteria, ada beberapa poin yang disebut oleh Rasulullah sebagai manusia yang baik atau bahkan terbaik itu tadi. Apakah nanti kita masuk dalam beberapa kriteria itu, kita masuk satu atau dua, ya wallahu alam. Kita tinggal ikuti dulu beberapa hadis Rasulullah. Yang pertama, hadis ini sangat masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar nilai kemanfaatan dari orang tersebut, maka semakin besar pula kebaikannya. Para pendiri bangsa ini itu rela mengorbankan hartanya, nyawanya untuk bukan kebaikan dirinya, kebaikan anak cucu keturunannya, kebaikan semua elemen bangsa ini. Maka kemanfaatannya besar luar biasa. Makanya begitu beliau-beliau itu sudah nggak ada, setelah sekian puluh tahun kepergiannya, tapi sampai sekarang masih dikenang. Kita ambil contoh misalnya, setiap jalan protokol di Indonesia ini memakai nama Jenderal Sudirman. Itu saya yakin kemanfaatan yang ditebar oleh Jenderal Sudirman saat beliau masih hidup nggak kecil, besar untuk bangsa ini, maka namanya dikenang. Setiap kita masuk jalan protokol, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, tentunya kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain dengan segala keterbatasan kita. Mungkin kita nggak bisa sebesar Jenderal Sudirman atau dengan tokoh-tokoh lain, tapi paling tidak ada makalah, dan makalah ini disandarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dikatakan begini, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Kalau orang itu kebetulan dikaruniai harta, maka bermanfaatlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bimalih, maka ia bermanfaat dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, ia punya skill, punya keahlian, maka falyatasaddaq biquwwatih, maka ia bermanfaat dengan keahliannya itu.
kegiatan di masyarakat, apapun itu bisa berjalan kalau yang punya duit mau mengeluarkan duitnya, yang punya ilmu mengeluarkan ide-ide cemerlangnya, ide-ide briliannya, dan yang punya tenaga mau membantu. Misalnya kegiatan di masyarakat apa sajalah, itu akan bisa berjalan kalau semuanya ini saling mengeluarkan atau berusaha untuk manfaat. Ibarat sebuah tim sepak bola, itu dari yang striker sampai paling belakang, penjaga gawang, semua ada manfaatnya. Ya saling bergotong royong, bersinergi. Lah begitupun kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kita orang yang berharta, berilmu, atau cuma tenaga? Atau paling tidak, kalau memang kita tiga-tiganya ini enggak, kita orang kaya enggak, orang pinter enggak, tenaga udah enggak begitu kuat, ya wes minimal tidak mengganggu. Kalau bahasa gampang tidak ngerecokin, tidak recokin lingkungan. Kalau memang bisa belum bermanfaat pada orang lain, paling tidak merugikan orang lain. Nah, orang terbaik menurut Rasulullah, kriteria yang pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian itu orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Nah, mungkin di episode sebelumnya pernah kita bahas ya, kenapa orang itu dengan orang lain bisa akur, dengan keluarga sendiri kok enggak. Ternyata orang yang dinilai terbaik kata Rasulullah itu orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Li ahli itu keluarga yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Dan ternyata ini memang berat. Maka untuk kategori menjadi yang terbaik itu kan nggak semudah membalik telapak tangan kan. Memang butuh tadi pengorbanan, butuh kadang ya menghilangkan gengsi dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW beliau menggambarkan beliau itu seorang pemimpin besar, seorang tokoh besar, tapi terhadap keluarganya sangat sayang luar biasa. Beliau seorang laki-laki, tapi tidak sungkan beliau mengerjakan pekerjaan rumah. Itu sebagai bentuk kasih sayangnya, perilaku baiknya Rasulullah kepada keluarganya. Beliau itu nggak sungkan untuk membantu ya, kalau bahasa kita mungkin kalau sekarang ya, mungkin nyuci, ya ngepel, ya bikin minuman sendiri. Tidak mentang-mentang seorang suami, seorang langsung main tunjuk-tunjuk aja, enggak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Khairukum li ahli. Orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Kalau dia seorang suami pada istri sama anak, kalau dia seorang anak ya pada ayah sama ibunya. Lah, predikat terbaik, kata Rasulullah, kriteria yang kedua adalah orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Yang ketiga, ini berkenaan dengan keseharian kita yang kadang nggak bisa lepas ini. Khairukum ahsanukum qadaan. Orang baik di antara kalian itu orang yang baik dalam menyelesaikan masalah pinjam-meminjam atau utang piutang. Utang ini kan kadang nggak bisa lepas kan. Kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kadang nggak bisa terlepas dari utang itu. Islam juga tidak melarang kok kita berhutang, meminjam boleh, tetapi Islam juga punya aturan. Lah termasuk kriteria orang baik itu kata Rasulullah, orang yang dalam masalah utang piutang itu nggak bulet, nggak belibet, mudah menyelesaikannya. Khairukum ahsanukum qadaan. Lah kalau kita yang punya utang misalnya, ya kita harus ingat banyak peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau kita punya utang tidak terselesaikan, maka segera mungkin. Rasulullah SAW dalam hadis pernah menyampaikan begini, matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar utang padahal dia udah mampu, itu termasuk bagian dari kezaliman. Nah, terkadang ada masyarakat kita itu yang perilakunya, hobinya ngutang tapi ditagihnya susah. Ketika dia ngutang kayaknya dia sangat butuh, kayak ngemis-ngemis, giliran kita nagih, ngemis-ngemis juga. Nah, ini bukan perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu kalau memang perjanjiannya tanggal 5, ya tanggal 5 diselesaikan. Kalau memang belum bisa, ya ngomong baik-baik. Jangan banyak nembak, malah sini banyak nembak, ntar sok, kalau nggak ntar yo besok. Lah Rasulullah mengajarkan tadi itu. Beliau memberikan peringatan matlul ghani zulmun. Dan utang ini kalau tidak bisa terselesaikan di dunia, akan terbawa di akhirat. Urusan masalah dengan hakul adami itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan taubat dan istighfar. Ya harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Kalau kita memang punya utang, punya pinjaman, ya harus diselesaikan dengan pihak yang meminjami itu.
Karena ada ancaman atau peringatan Rasulullah juga, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqdu anhu. Bahwa jiwa seorang mukmin itu nanti di akhirat terganjal oleh utang-utangnya sehingga utang itu dibayar. Nah kalau utang belum dibayar, nah itu yang ganggu atau yang menghalangi perjalanannya ke surganya Allah. Maka ada budaya, ini saya bilang budaya, budaya di masyarakat kita itu begitu indah luar biasa. Mungkin Mas Arief sering menyaksikan kalau kita ikut sholat jenazah, itu biasanya ada sambutan dari tokoh masyarakat atau dari keluarga, yang salah satu dari isi sambutan itu mengingatkan apabila almarhum ini ada utang piutang, ada sanggutan atau janji yang belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Ini biar langkahnya si almarhum ini untuk kembali menghadap Allah nggak ada halangan, nggak ada ganjalan. Nah, utang itu termasuk ganjalan orang untuk kembali menghadap Allah. Maka sebisa mungkin diselesaikan. Utang itu bukan hanya berbentuk materi, non materi bisa jadi janji dan lain-lain. Kalau itu janji termasuk utang, Rasulullah kan sampaikan dalam hadisnya al-wa'du dainun, janji itu termasuk bagian dari utang. Apalagi seorang kepala daerah, seorang pemimpin yang ketika kampanye menebar janji, nah itu termasuk utang. Kalau belum terpenuhi, ya nanti akan ditagih di akhirat. Lah kalau keperorangan gampang, lah ini nagihnya, yang nagih seluruh rakyat Indonesia. Lain kalau memang dia udah berusaha maksimal, dalam periode kepemimpinannya itu dia berusaha maksimal, sudah menggunakan segala macam potensi yang ada, tapi ternyata belum hasilnya belum seperti yang diharapkan, ya lain urusan. Sama kayak kita punya utang keperorangan, kita udah berusaha untuk membayar, untuk ngangsur atau nyicil, tapi ternyata sampai akhir hayat kok belum terselesaikan, Rasulullah SAW siap menanggungnya. Tapi dengan catatan, ada ikhtiar, ada usaha untuk menyelesaikan itu. Lain urusan dengan yang bodoh amat apa atau bahkan menghindar, wah lain lagi. Ya insya Allah nanti di segmen berikutnya masih ada beberapa kriteria tentang manusia terbaik menurut Rasulullah sebagai manusia terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi kriteria siapakah, bagaimana ciri-ciri untuk menjadi manusia terbaik ini ya Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini, yakni manusia terbaik. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa kriteria manusia terbaik, tapi masih ada yang belum sempat dijelaskan ya Pak Ustadz ya. Ini akan dilanjutkan lagi, kira-kira apalagi nih kriteria untuk menjadi manusia terbaik. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV juga Mas Arief. Tadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kriteria orang terbaik. Kemudian ada hadis lagi yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Termasuk orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, kemudian setelah belajar dan menguasai, kalau perlu dapat lisensi dari guru, kemudian wa 'allamahu, mengajarkannya. Sebuah ironi di akhir zaman seperti ini, Quran sebagai pedoman kitab suci umat Islam itu akhir-akhir ini kayaknya malah dijauhi oleh umat Islam itu sendiri. Lebih senang membaca bacaan yang lain, lebih senang mempelajari pelajaran yang lain. Ya memang kita tidak dinafikan untuk silakan mempelajari yang lain, tapi sebagai muslim harusnya ada meluangkan waktu dari 24 jam yang dikaruniakan oleh Allah untuk Al-Qur'an. Karena jangan sampai Quran itu ketika kita menganggap dilecehkan orang lain, kita marah. Tapi kita sendiri justru yang tiap hari melecehkan Quran. Quran hanya dijadikan sebagai simbol-simbol tertentu. Ketika akad nikah, terkadang mas kawinnya seperangkat Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Tapi dibaca, enggak. Ini kalau menurut saya termasuk pelecehan ini. Hanya dijadikan sebagai simbol-simbol biar kelihatan religius kan. Nah, orang terbaik kata Rasulullah, orang yang masih mau menyempatkan waktu untuk belajar. Catatannya dulu belajar. Masalah bisa dan enggak itu urusan nanti. Yang penting mau belajar dulu.
Tapi alhamdulillah ada di komunitas masyarakat tertentu, walaupun mereka usianya sudah tidak muda, bahkan ada yang sudah usia pensiun, tapi kegigihannya untuk mempelajari Quran luar biasa. Ini termasuk definisi orang terbaik, kriteria orang terbaik. Nah, kemudian setelah memang dia menguasai, ya harus ada lisensi dari guru untuk bisa mengajar, ya kemudian wa'allamahu. Mau belajar dan mengajarkan saja, ini udah masuk kategori orang terbaik, apalagi kalau dia tambah dengan mengamalkannya. Kemudian satu hadis lagi, karena keterbatasan waktu, sebetulnya banyak hadis tentang kriteria manusia terbaik itu. Rasulullah sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Termasuk orang terbaik itu orang yang dikaruniai panjang umur, tapi bukan hanya panjang umur ya, tapi kepribadiannya, akhlaknya baik. Jadi semakin banyak dia melakukan kebaikan dalam durasi waktu umur yang diberikan oleh Allah untuk menabung amal soleh yang nanti akan dinikmati nanti di akhirat. Semakin banyak yang ia lakukan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui umur yang panjang itu, maka dia termasuk manusia yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, tadi salah satu kriteria manusia terbaik adalah mereka yang menyegerakan membayarkan hutang terkait dengan urusan-urusan hutang. Nah, yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan tadi janji itu termasuk dengan utang juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau nazar itu apakah memang termasuk dengan utang juga Pak Ustadz? Lah, kalau misalkan kita bernazar ingin berpuasa tapi di waktu itu Pak Ustadz, tapi kita tidak melaksanakannya di waktu itu, apakah boleh diganti di waktu yang lain atau seperti apa Pak Ustadz? Baik. Nazar itu termasuk janji, tetapi dengan menggantungkan satu kejadian. Umpama begini, Mas Arif umpama berjanji begini, nanti saya kalau naik di posisi ini, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, ketika benar cita-cita Mas Arif berada di posisi itu, dapat promosi dari kerjaannya, kemudian sudah berada di posisi itu, maka wajib untuk berpuasa yang 3 hari itu. Lah, 3 hari itu selama ia tidak menentukan apakah berturut-turut atau tidak, maka kapan aja yang penting dia puasa 3 hari. Tapi kalau lain dia misalnya ada ucapan yang nanti kalau promosi saya sukses, saya akan puasa 3 hari berturut-turut tanggal ini. Maka ya harus disesuaikan karena dia udah kadung janji. Kecuali lain dengan kalau memakai bahasa umum. Bahasa umum itu saya akan puasa 3 hari. Lah itu 3 hari mau dilaksanakan tanggal berapa? Apakah 1 hari ini, kemudian minggu depan 1 lagi, minggu depan 1 lagi, nggak masalah. Karena dia tidak mengucapkannya secara spesifik. Tidak, kalau dalam bahasa fikih itu tidak ditakyin. Takyin itu diperjelas. Selama tidak diperjelas dengan bahasa yang masih global, maka boleh dilaksanakan di kapan saja. Tapi dengan catatan tadi, nazar itu ya masuk bagian janji. Cuman ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Nazar itu tidak boleh dalam keterpaksaan. Kita mengucapkannya itu boleh dalam tekanan atau ancaman. Kemudian diucapkan dengan lisan, tidak hanya dengan hati. Diucapkan dengan lisan. Dan kemudian keinginan yang ia cita-citakan itu benar-benar terkabul. Tapi kalau tidak, maka ya gugur itu. Umpama kayak Mas Arif, nanti kalau promosi segini, tapi ternyata udah sampai sekian kok belum, berarti belum. Kewajiban untuk puasa yang 3 hari itu, ya belum wajib. Masih nanti kalau sudah terwujud itu yang diharapkannya itu. Itu masalah nazar, Mas Arif. Ini masih terkait dengan hutang lagi Pak Ustadz. Kalau misalkan kita sudah pernah punya hutang dengan seseorang, tapi itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita tidak tahu ini orangnya mau di mana lagi. Rimbanya udah nggak tahu. Kita mau bayarnya juga nggak tahu kemana. Itu seperti apa hukumnya Pak Ustadz? Baik, ini kadang memang terjadi ya. Apalagi kita yang di masyarakat Jakarta kan mobilitasnya tinggi ya. Kadang tahun ini tinggal dekat kita, tahu-tahu udah pindah. Teman kita sekantor, ternyata sekarang apalagi outsourcing kan, kontrak udah habis, akan pindah. Lah bagaimana kalau seandainya kita pernah punya utang dengan si fulan umpama. Nah kemudian orang itu kita udah nggak tahu, udah lost kontak, nomor teleponnya kita nggak punya, terus kemudian pokoknya lost kontak lah intinya. Nah kalau seperti itu memang kita boleh untuk mensedekahkan di tempat-tempat umum. Tapi seandainya nanti si fulan itu datang kembali, kita wajib untuk membayar kedua kali. Itu, karena dia yang paling berhak. Memang kadang ada orang yang langsung memutuskan, ya udahlah kalau ini kita
infakkan saja di masjid atau untuk anak yatim silahkan. Tetapi kalau yang berhak itu nanti datang, itu wajib untuk membayar kembali. Dan memang Islam dalam masalah hutang piutang itu sangat detail. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ada ayat terpanjang di surat terpanjang. Itu kayaknya mengindikasikan bahwa kalau utang itu nanti urusannya panjang. Itu di awal ayat Allah sudah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Kalau kalian mengadakan transaksi hutang piutang, biar itu utang bisa terselesaikan dengan baik, perintah Quran, yang memerintahkan Quran ini, faktubu, catat. Nah ini kadang jadi kendala. Kalau utang dalam jumlah besar, memang ada lembaga-lembaga yang nyatet ya. Kalau rumah ada bank ya, KPR atau apa namanya. Kalau motor ada leasing. Yang repot itu di internal teman-teman kerja yang kadang utang itu nggak besar ya, mungkin 50.000 buat makan siang atau buat tambahan ongkos mungkin. Itu kalau memang statusnya akadnya utang, kalau belum dibayar ya tetap utang. Nah, utang yang kecil-kecil begini kadang untuk nyatetnya itu cuma segini masa dicatat. Nah, ini kan timbul problem. Kita mungkin karena udah lama lupa utang yang kecil itu, yang punya duit masih ingat cuman mau nagih, cuma 5, nggak enak, bener. Cuman 50 ini nggak enak. Tapi walaupun 50 mau gede mau kecil, kalau itu statusnya dulu akadnya utang piutang, kalau belum dibayar ya tetap utang. Kecuali memang pihak yang ngutangi itu ya udahlah yang 50.000 saya ikhlasin, selesai udah. Nah, maka Islam itu sangat detail dalam masalah utang piutang itu tadi itu yang masih berat di kita itu nyatet. Padahal alat untuk nyatet itu kan nggak sesulit dulu kan. Kalau dulu memang harus butuh kertas, sekarang di HP ada kalender kan, tinggal tek utang sama si fulan 50.000. Nah, ini walaupun kelihatan sepele, tapi ini ajaran Islam yang mulai ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri. Bahkan, mohon maaf, kadang yang mengamalkan ayat ini justru malah saudara kita yang pebisnis dari agama lain. Dari etnis yang minoritas di Indonesia. Tapi mereka justru secara tidak langsung yang mengamalkan ayat Quran. Lah kita kadang ketika utang dicatat, segitu aja dicatat. Nah, ini sesuatu yang sudah detil diatur dalam Al-Quran, kita sendiri yang meremehkan. Nah, padahal kalau itu tidak terselesaikan, akan jadi problem nanti di kehidupan kita berikutnya. Lah, kalau utang itu dalam jumlah besar, itu akan jadi problem saat masih hidup juga masih problem. Misalnya yang nagih merasa dulu utangnya 1 juta, yang ditagih, enggak, cuma 800. Kalau nggak ada catatan. Nah, ketika orang yang punya utang meninggal, kalau nggak ada catatan, lah ahli waris mau menyelesaikan gimana? Utangnya dengan siapa, jumlahnya berapa, nggak ketahuan. Maka Islam itu kalau dalam masalah urusan muamalah itu urusan keseharian, itu mengaturnya udah detil. Justru dalam masalah ubudiyah, ibadah itu hanya secara global. Dalam Quran itu hanya laksanakan sholat. Tapi tidak disebutkan duhur, asar, maghrib, enggak. Berapa rakaat, enggak. Tapi ketika masalah utang, kayak ini tadi itu detil. Mungkin Mas Arif bisa buka-buka nanti di akhir Al-Baqarah, itu 282, itu 1 ayat tapi 1 halaman full. Itu detil bahas masalah utang piutang. Agar tidak ada yang terzolimi. Karena utang ini kalau nggak terbayarkan, pihak yang utangi kan yang terzolimi. Lain urusan kalau memang dia mau mengikhlaskan itu tadi. Nah, dalam banyak riwayat, Rasulullah itu pernah menolak memimpin sholat jenazah orang yang meninggal punya utang dan tidak terselesaikan utangnya itu. Maka ya Islam sangat detil itu, dan termasuk manusia terbaik adalah orang yang segera mungkin menyelesaikan masalah utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi itu tadi Islam sudah memberikan kisi-kisi terkait dengan bagaimana kriteria untuk menjadi manusia terbaik. Salah satunya adalah dia yang menyegerakan menyelesaikan hutang-hutangnya. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi untuk penjelasannya dan juga materinya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.